Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir pada program Dosen Pulang Kampung IPB tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan paparan mengenai program Dosen Pulang Kampung IPB tahun 2025 yang kami laksanakan di Kabupaten Cianjur. Program ini berfokus pada inovasi pupuk organik untuk mendukung peningkatan produktivitas padi dan penguatan ketahanan pangan pasca bencana. Kami berharap kegiatan ini menjadi kontribusi nyata IPB bagi petani dan pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim lintas kompetensi yang terdiri dari para dosen IPB. Saya sendiri, Elis Nina Herliana sebagai ketua, bersama Profesor Abdul Munif, Profesor Ika Amalia Kartika, dan Profesor Dede Hermawan sebagai anggota. Kolaborasi ini penting karena permasalahan pertanian bersifat multidimensi, meliputi aspek tanah, hama penyakit, teknologi pasca panen hingga pemberdayaan masyarakat. Cianjur merupakan salah satu pilar ketahanan pangan Jawa Barat. Kabupaten ini termasuk penyumbang produksi padi terbesar keempat di provinsi tersebut. Dengan luas areal tanam yang sangat luas, Cianjur memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan wilayah. Potensi ini semakin kuat karena karakteristik tanahnya yang subur, dukungan topografi, dan budaya masyarakat yang dekat dengan sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan berbagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas. Upaya intensifikasi meliputi penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, dan perbaikan sistem irigasi. Sementara itu, upaya ekstensifikasi dilakukan dengan membuka lahan-lahan baru yang masih potensial untuk sawah dan meningkatkan pemanfaatan lahan suboptimal. Selain itu, kondisi pasca bencana seperti tanah retak, terganggunya sistem irigasi, dan penurunan kualitas lahan juga mempengaruhi produksi. Banyak petani mengeluhkan kebutuhan pupuk yang tinggi sementara hasil panen tidak sebanding. Melihat kondisi tersebut, program Dospulkam IPB hadir menawarkan solusi melalui inovasi pupuk organik Biohara Plus, pendampingan budidaya, serta penguatan jejaring antara kampus, Pemda, dan kelompok tani agar transformasi sistem pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan. Secara umum, tujuan program ini ada 4, yaitu pertama, meningkatkan produktivitas padi dan ketahanan pangan daerah melalui inovasi pupuk organik berbasis riset IPB. Kedua, mendorong adopsi teknologi oleh petani agar mereka mampu memproduksi dan memanfaatkan pupuk organik secara mandiri. Ketiga, membangun sinergi antara IPB, pemerintah daerah, kelompok tani, dan mahasiswa KKNT sehingga intervensi program selaras dengan kebutuhan lapangan. Keempat, memperkuat kolaborasi jangka panjang sebagai landasan pengembangan inovasi daerah. Kegiatan dirancang dalam 6 tahap yang saling terkait, dimulai dari koordinasi persiapan, sosialisasi program, rapat teknis pelaksanaan pelatihan, kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik, penanaman dan aplikasi di lahan, serta evaluasi dan diseminasi hasil kepada pemangku kepentingan. Setiap tahapan membutuhkan kolaborasi erat antara tim IPB dan pemerintah daerah, serta peran aktif mahasiswa KKNT di lapangan. Koordinasi awal pada 9 Mei 2025 menjadi tonggak penting. Pada tahap ini, IPB dan Pemkab pemerintah Kabupaten Cianjur menyepakati bentuk kerjasama, lokasi kegiatan, kelompok tani sasaran, serta mekanisme pelaksanaan. Keterlibatan tim KKNT dari Desa Leuwikoja dan Mekarjaya juga ditetapkan sejak awal, guna memastikan kegiatan berjalan efektif di lapangan. Koordinasi ini dilaksanakan di kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur dan dihadiri oleh tim dosen pulang kampung IPB, Asisten Daerah 2 Kabupaten Cianjur, dan mitra pendukung program Dospulkam yaitu Direktur PT Agroti Mitra Perintis. Sosialisasi pada 26 Juni 2025 memperkenalkan tujuan program, manfaat pupuk organik, serta rencana pelaksanaan kepada petani, perangkat desa, dan stakeholder terkait seperti Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup. Pada sesi ini, para petani memberikan masukan mengenai kondisi lahan,
ketersediaan bahan organik, serta tantangan yang mereka hadapi, sehingga tim dapat menyesuaikan pendekatan pelatihan. Pelatihan pembuatan pupuk organik Biohara Plus dilaksanakan pada 17 Juli 2025. Peserta diajak memahami proses formulasi, bahan-bahan yang digunakan, fungsi setiap komponen, dan teknik aplikasi di lapangan. Sesi praktik sangat diminati karena petani dapat langsung mencoba membuat pupuk dan melihat perbedaannya dengan pupuk kimia yang biasa mereka gunakan. Dari evaluasi pelatihan terjadi peningkatan nilai yang cukup signifikan. Rata-rata pretest sebesar 56 meningkat menjadi 71 pada post-test. Beberapa peserta mengalami peningkatan hingga 35-40 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan efektif memperkuat pemahaman teknis peserta, meskipun beberapa peserta masih membutuhkan pendampingan lanjutan untuk memastikan pemahaman yang merata. Pada 15 November 2025, kami membangun demplot penanaman padi menggunakan pupuk organik Biohara Plus. Demplot ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi petani untuk melihat langsung efektivitas pupuk organik dibandingkan metode konvensional. Dan dari observasi awal terlihat adanya perbaikan pertumbuhan vegetatif tanaman dan kondisi tanaman menjadi lebih sehat. Seluruh luaran wajib telah tercapai, laporan kegiatan, publikasi jurnal, 4 publikasi media massa, serta dokumentasi kegiatan foto dan video. Luaran-luaran ini menjadi bukti konkret pelaksanaan program sekaligus sumber pembelajaran bagi kegiatan serupa ke depan. Program ini juga mendapat perhatian positif dari media. Ada 4 media online yang mempublikasikan kegiatan kami, sehingga inovasi IPB dan upaya pemberdayaan petani di Cianjur dapat diketahui publik secara lebih luas. Publikasi ini juga memperkuat citra akademik dan kontribusi sosial IPB. Kami juga menyusun modul pelatihan pembuatan pupuk organik sebagai bahan ajar berkelanjutan. Modul ini dapat digunakan oleh petani maupun perangkat desa untuk melanjutkan praktik pembuatan pupuk secara mandiri setelah program selesai. Ke depan terdapat beberapa peluang bagi IPB. Pertama, melakukan program lanjutan berupa pendampingan budidaya dan pemantauan demplot. Kedua, mengembangkan inovasi pupuk dan produk pertanian berbasis riset. Ketiga, memperluas kerjasama dengan Pemda dan industri lokal. Selain itu, data lapangan dapat dikembangkan menjadi penelitian akademik yang kuat, dan model program ini dapat direplikasi di daerah lain. Berikut adalah sejumlah dokumentasi kegiatan mulai dari rapat teknis, penyampaian materi, kegiatan praktik pembuatan pupuk organik, hingga keterlibatan mahasiswa KKNT. Dokumentasi ini menunjukkan besarnya antusiasme dan partisipasi petani. Demikian paparan kami mengenai pelaksanaan program dosen pulang kampung IPB 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Cianjur, para petani, mahasiswa KKNT, dan semua pihak yang telah mendukung keberhasilan kegiatan ini. Semoga manfaatnya dapat terus dirasakan dan menjadi langkah awal bagi penguatan pertanian berkelanjutan di Cianjur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.